Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali wa sahbihi adada ma wasi'a ilmullah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang alhamdulillah kita selalu dikaruniai rizki, nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin as'adakumullah. Ada keluarga di pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada keluarga tersebut Siti Haulah yang kurang baik di dalam keluarganya, dikarenakan sang suami menyamakan istrinya kepada sang ibunya. Disitulah perdebatan para ulama mengatakan bahwa jatuhlah talak seorang suami kepada istrinya. Sampai di situ Siti Haulah tidak terima dengan keadaan tersebut. Karena apa? Karena sudah lama menjalin hubungan berkeluarga dengan tentram. Dengan kata-kata seperti itu aja sudah jatuh talak. Maka oleh karenanya Siti Haulah tidak puas dengan jatuhan tersebut, datanglah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kata Siti Haulah, apakah betul suami saya menyamakan saya dengan ibunya, jatuh talaknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu tidak menjawabnya. Diam. Siti Haulah tidak puas dengan keputusan diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya Siti Haulah pulanglah ke rumahnya. Dan pada waktu itu Siti Haulah ngambil wudu, bermunajat, salat hajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada keputusan dari kepadanya, yakni keputusan apakah benar itu talak suaminya jatuh kepada dirinya atau tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tidak menjawabnya karena belum turun ayatnya. Maka oleh karenanya Siti Haulah meminta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diijabah kepinginan dan keinginan Siti Haulah tersebut. Dengan cara apa Allah mengijabah permintaan Siti Haulah? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Apa ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Surat Al-Mujadalah ayat 1. Dengan cara begitu, dengan cara salat hajat, bermunajat, sehingga jadi sababiyah wasilah turunnya ayat Al-Mujadalah kepada Nabi besar kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa, alangkah hebatnya. Patut kita turuti, patut kita jadikan tamsil perihal dan perkara tingkah tersebut kepada kita semua sebagai umat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apa yang patut kita syukuri saudara? Yakni bila mana ada hajat, ada keperluan, apapun keperluan kita sebagai makhluk yang sederhana, makhluk biasa, permintaan kita kepada siapa? Mengadu kepada siapa? Apakah kepada pejabat, kepada orang kaya, kepada tetangga, kepada saudara? Tidak. Yakni dengan kita bermunajat melalui salat hajat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar permintaan dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka oleh karenanya kita selaku manusia, selaku hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh amat sangat banyak sekali urusan perkara yang kita jalani kehidupan sehari-hari ini. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak permasalahan, baik dari atas sampai ke bawah pun bermasalah semua. Tidak jauh-jauh di dalam rumah tangga pun kadang-kadang permasalahan itu tidak sedikit. Maka oleh karenanya kita bisa mentamsilkan, mencontoh seperti Siti Haulah untuk bermunajat kepada Allah melalui salat hajat. Bagaimana dan manfaatnya apa salat hajat tersebut, saudara? Banyak sekali. Kalau dihitung-hitung tidak terhitung kemanfaatan salat hajat tersebut. Satu, bila mana kita punya permasalahan, baik permasalahan duniawi maupun ukhrawi, kita bersuci diri meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat hajat dengan cara seperti salat-salat yang lainnya. Kita berwudu, kita salat 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan lebih. Setelah itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan niat dan tujuan kita terkabul dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya yaitu bila mana kita punya keperluan dan punya hajat, kita tidak memutuskan untuk membuka permasalahan ini kepada orang lain, yakni kita terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita meminta demi waktu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara munajat dan sabar. Dan bisabri wasalah, dengan cara salat kita meminta kepada Allah. Karena salat secara bahasa juga doa. Mudah-mudahan dengan adanya kita kesabaran, dengan adanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kita sebagai dan selaku umat Islam, yakni panutan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru ada tata cara, ada hadis, ada qaul ulama, dan banyak sekali ulama, kimusonif pengarang kitab yang mengutarakan, menafsirkan tentang permasalahan salat hajat. Di antaranya kita membaca istighfar dulu, kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita membacakan salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya kita sebagai umat tidak semestinya permasalahan kita dibawa ke luar sana. Akan lebih terdahulu kita membawanya ke tempat yang suci dan kita mensucikan diri, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hajat kita terkabul.
permintaan kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.